Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Dan saya yakin Tuhan sudah memberikan kita perlindungan sepanjang malam, sehingga pagi ini kita boleh bangun dan kiranya dengan tubuh yang sehat kita mau gunakan untuk melakukan sesuatu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita melaksanakan tugas kita masing-masing, marilah kita siapkan waktu untuk bersama merenungkan firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi kita. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, karena kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, menuntun langkah hidup kami, sehingga kami boleh tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena kami tahu ketika kami di luar dari Tuhan, maka hal-hal yang tidak akan berkenan kepadamu akan datang menyerang hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Renungan kita saya ambil dari Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Jadi ini anjuran daripada Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, puji Tuhan. Jadi kalau kita mau berbuah, menghasilkan buah-buah yaitu jiwa-jiwa yang baru, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, tidak bisa kita menghasilkan buah, walaupun kita mungkin pintar, walaupun mungkin kita banyak waktu, walaupun mungkin kita banyak uang, tapi kita tidak akan menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, syarat-syarat untuk tinggal di dalam Kristus. Syarat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memelihara firman Allah senantiasa dalam hati dan pikiran, serta menjadikannya penuntun dalam tindakan kita. Sekali lagi, syarat untuk tinggal di dalam Kristus yaitu kita pelihara firman Allah, kita taruh di hati dan taruh di pikiran, dan kita jadikan firman itu penuntun atau mengatur tindakan atau langkah hidup kita. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oke, baik. Rahasia doa yang terjawab ialah tinggal di dalam Kristus. Makin dekat kita hidup dengan Kristus melalui merenungkan, mempelajari firman, makin selaras doa kita dengan sifat dan ajaran Kristus. Ini perhatikan baik-baik. Ya, rahasia doa yang terjawab ialah tinggal di dalam Kristus. Makin dekat kita hidup dengan Kristus melalui merenungkan, mempelajari firman, makin selaras, makin cocok doa kita dengan sifat dan ajaran Kristus. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Karena tidak selaras dengan ajaran firman. Hal yang kedua, memelihara kebiasaan persekutuan yang intim dan tetap dengan Kristus, supaya mengambil kekuatan daripada Tuhan. Jadi kita harus memelihara kebiasaan, membiasakan diri bersekutu, termasuk doa, ya, bersekutu dengan intim, termasuk doa, baca firman Tuhan, ada waktu kita untuk berdoa, tetap dengan Kristus, supaya kita tetap dengan Kristus, supaya kita mengambil kekuatan daripada Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, orang percaya harus tetap hidup dalam suasana kasih Kristus. Yesus mengatakan bahwa hal ini terjadi dengan mentaati atau menaati perintah-perintah Tuhan. Supaya kita tetap tinggal di dalam kasih Yesus, kita harus menaati firman Tuhan. Nah, bagaimana kita harus menaati firman Tuhan? Kita harus mengerti firman itu. Bagaimana kita harus mengerti? Kita harus baca firman.
Kita harus dengarkan firman. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara beribadah, jangan main HP, jangan ngomong satu dengan yang lain, tetapi perhatikan firman Tuhan, lalu kita bisa menaati perintah Tuhan. Poin yang ketiga, menaati perintah-perintahnya, tinggal dalam kasih-Nya. Kalau kita menaati perintah Tuhan, itu berarti kita tinggal dalam kasih Tuhan. Yohanes 15 ayat 10, kalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal di dalam kasih-Ku. Kalau kita menuruti perintah Tuhan, kita tinggal dalam kasih-Nya, seperti aku, kata Tuhan, menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih Bapa. Nah, kalau orang menuruti perintah, itu berarti kita tinggal dalam kasih Tuhan. Seorang anak menaati perintah orang tuanya, berarti dia tinggal dalam kasih bapaknya. Tapi kalau anak itu tidak mau menaati perintah orang tuanya, lalu dia melawan, pasti ya bapaknya juga tidak akan mengasihi. Nah, makanya Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita memperhatikan ini. Yohanes pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Mereka yang benar-benar mengasihi Yesus dan sungguh-sungguh menaati perkataannya akan mengalami kehadiran dan mengalami kasih yang langsung dari Bapa dan Anak, yaitu Yesus. Jadi kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh menaati firman Tuhan, kita akan mengalami kehadiran. Hadirat Tuhan itu akan terasa di dalam hidup kita. Dan Bapa dan Anak itu akan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara perhatikan, kalau orang mengalami kasih Bapa, pasti dia menolak segala dosa. Dia tidak mau, dia tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, bukan melawan pimpinan Roh Kudus, bukan melawan firman Tuhan, bukan melawan hamba Tuhan, bukan melawan pimpinan, tapi orang itu akan taat kepada Kristus sebagai pemimpin. Dan setelah Kristus naik ke surga, maka ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan tentukan di dunia ini, yang kita kenal mungkin itu nabi, ataukah itu rasul, ataukah itu penginjil, ataukah itu guru, dan juga adalah gembala. Nah, orang-orang ini Tuhan taruh untuk memimpin kita, maka kita harus menaatinya. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan. Pagi hari ini kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Hamba berdoa bagi mereka yang lemah, kuatkan, susah, hiburkan. Yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan. Bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati pimpinan kami, Bapak Presiden, sampai ke Bapak RT, Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.